Selamat sore semuanya, kembali lagi dengan Extreme Studio. Di video kali ini kita mau bahas tentang variabel di Houdini, basicnya saja ya. Jadi apa itu variabel, gimana cara makainya, dan di mana makainya. Terus nanti di video ini akan dibagi jadi 3 bagian supaya nggak bosen. Dan di bagian kedua kita akan ngebahas gimana cara makainya itu variabel. Dan bagian ketiga kita bakal bikin seperti ini, animasi jam sederhana yang nggak pakai keyframe sama sekali. Jadi ini semuanya bergantung pada variabel. Oke, maaf. Oke, jadi langsung aja. Nah, variabel ini apa? Mungkin dari kalian yang punya background coding tahu variabel ini apa. Sedangkan yang nggak punya bingung. Ini variabel ini apa? Ini memang variabel ini bahasa pemrograman. Gitu. Bukan bahasa sih, ini untuk pemrograman. Jadi kalau kita masuk ke Google, tadi sudah sempat saya Google dulu, masuk ke wiki, di wiki ini ngomongnya, dalam pemrograman komputer, variabel adalah lokasi penyimpanan dan terkait nama simbolis yang berisi beberapa kuantitas yang diketahui atau tidak diketahui atau informasi, nilai. Nah, yang bisa kita tangkap dari sini, variabel itu ada hubungannya sama lokasi penyimpanan, terkait nama simbolis, jadi ada nama simbolisnya juga, dan ada value-nya, kuantitas yang diketahui atau tidak diketahui ya. Yang kedua, pengertian variabel. Variabel adalah suatu tempat yang digunakan untuk menampung data di memori yang mempunyai nilai yang dapat berubah-ubah selama proses program. Gampangnya kalau lihat di ilustrasi ini, skor 100, skor ini nama variabelnya, 100 ini nilai dari skor itu, value dari skor itu ya. Yang ketiga, kalau kita lihat, nah ini paling gampangnya itu ini, X sama dengan 3, Y sama dengan 4. Ini variabel pemrograman, mirip-mirip sama variabel di matematika. Ya memang nanti di Houdini kita akan bahas, kita akan bahas sedikit matematika. Di Houdini itu memang ada matematikanya, ada programannya juga ada sedikit fisikanya. Jadi kalau matematikanya di sini tuh nggak perlu sampai ngitung details banget, nggak. Cuman kita butuh tahu termsnya, nanti yang ngitungin software. Hitungnya sih begitu. Nah, kita balik lagi ke Houdini. Jadi apa itu variabel? Ini saya sudah kelompokin jadi 3 bagian besar supaya lebih gampang ingatnya dan taunya. Juga ini sudah cek-cek dari internet, saya lihat-lihat di internet, baca-baca, oh ya enak, ada yang lebih gampang ngertinya diginiin. Jadi ada 3 besar, environment variable, global variable, dan local variable. Apa itu environment, apa itu global, apa itu lokal ya. Dan kenapa kok kalian tanya, ini kenapa kok dolar hipnya kenapa harus huruf besar? Kenapa di depannya juga harus ada dolar? Nggak boleh kah itu kalau misalnya diganti huruf kecil? Nggak bisa. Ini harus diketik seperti ini, apa adanya seperti ini. Kalau nggak gitu, Houdini nggak paham. Ya. Kalau untuk variabel itu seperti ini. Ya. Kalau pengen lihat lagi di help file yang mereka, ini. Oke, dari depan ya, supaya tahu. Maaf. Kalian masuk ke networks parameter, masuk lagi ke parameter expression. Nah, yang di atas ini silahkan dibaca-baca aja. Kita mau lihat yang di bawah sini. $fps, $fstart, $fn, f, $ff, and frames, rf start, dan sebagainya. Ya. Nah, itu kita bahas artinya di dalam sini. Kita bahas artinya di sini deh. Ya. Jadi kalau environment itu apa? Environment variable itu yang ada kaitannya sama kita save filenya di mana, nama file kita itu apa, gitu. 2 itu sih kurang lebih. Jadi ada hubungannya sama penyimpanan file kita, dan Houdini sendiri di save di mana itu environment variable. Gitu. Jadi kalau kita mau lihat bisa ke sini, alias variable ini. Nah, $hip itu value-nya ada di sini. Jadi $path filenya itu ada di sini, foldernya, path untuk foldernya. Kalau heap file lebih mendetail lagi karena ada nama file dan extension. Kalau heap name
cuman nama filenya apa. Kalau $job itu lebih overall, folder paling induknya itu di mana, ya. Jadi variabel ini banyak dipakai buat nanti kalau import geometri atau import tekstur. Banyak sih $hip apa atau $job apa slash apa itu supaya nyingkat kita ngetik sih dan menghindari kesalahan dalam pengetikan, ya. Jadi ini yang kurang lebih dipakai kalau di environment itu, ya. $hip, $job, $hip name ini yang kurang lebihnya dipakai. Saya sih paling banyak pakai $hip, $job ini aja sih. Oke, lanjutkan selanjutnya, global variable. Apa itu global variable? Global variable itu variabel yang kalau dipakein dimanapun mereka paham value-nya apa, soalnya global. Jadi semua bisa pakai global. Contohnya ini ada $F. Apa itu $F? Ini frame, value-nya frame. Jadi kalau kita ada di frame 1, $F ini value-nya 1. Kita di frame 2, $F value-nya akan 2. Di frame 3, $F value-nya juga akan 3. Kalau kita lompat di frame 32, $F juga value-nya akan 32, dan seterusnya. Kalau $FF ini kurang lebihnya sama seperti $frame yang di atasnya, tapi dia ini $floating frame. Floating frame kenapa sebutannya gitu? Karena pecahan dari frame itu sendiri. Jadi frame itu kalau kita tahu sebenarnya dia gak langsung 1 ke 2, dia juga ada pecahannya 1,1, 1,2, 1,3 sampai 2. Terus 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 sampai 3 dan seterusnya. Ya, itu tapi butuh di set lagi kalau memang mau dapetin value se-exact itu harus di set lagi. Cuman kalau nggak di set, ya $FF sama $F ini kurang lebih akan return value yang sama, ya. Terus yang ketiga kita punya $T. Apa itu $T? Itu time, waktu. Ini ada hubungannya sama FPS dan frame, ya. Jadi pecahan dia ini hitungannya dalam detik. Jadi bedanya sama frame apa? Kalau $T kita lihat dulu kita ada FPS berapa. Kalau FPS kita 24, berarti kalau kita di frame 24 value $T ini 1. Kalau kita di frame 48 value $T ini 2. Kalau di frame 72 value $T ini 3, dan seterusnya. Nah, mungkin dari kalian ada yang mau nanya, nah kalau di frame 1 value $T berapa? Bisa dihitung kayak gini. Pakai kalkulator, 1 anggap frame 1 bagi 24. Jadi value-nya 0,041 ini. Di frame 2 bagi 24, 0,083. Frame 3, ya. Dan kalau misalnya frame 24 value-nya berapa? 1. Frame 25 1,04. Ingat kan tadi kan frame 1 0,416666 ini kan. Kalau 26 dan seterusnya, 8 dan seterusnya, ya. Itu $T. Nah, kalau $FPS itu apa? Itu frame per second. Jadi kalau kita set di sini FPS-nya 24, ya $FPS itu value-nya 24, ya. Nah, nframes ini apa? Nframes ini number of frames. Jadi di file kita ini ada frames, ada berapa frames sampai ujung ini. Kalau 360, $nframes ini value-nya juga 360. Gitu kurang lebihnya, ya. Yang ketiga, local variable. Kenapa ini dinamain local variable? Soalnya beda sama global variable. Local variable ini cuman node-node tertentu doang yang bisa akses, yang punya value ini. Jadi nggak mesti semua node itu bisa paham arti $JX, $JY, $JZ, $YMIN, $YMIN, $YMAX. Belum tentu semua node itu paham. Gitu. Jadi ini sekali lagi khusus untuk node-node tertentu saja, dan tiap node punya local variable masing-masing. Jadi nanti mesti dicek sendiri. Node A itu local variabelnya apa aja, node B local variabelnya apa aja, dan seterusnya. Kurang lebihnya seperti itu, ya. Jadi yang mau saya sampaikan di bagian satu video ini sudah kurang lebih sampai sini, supaya nggak panjang-panjang, kalian nggak bosan juga. Nah, kalau dari kalian ada yang berasa ini video ini ngebantu, tolong like dan subscribe ya di channel kami. Oke, sampai sini dulu.
Terima kasih.